Indonesia sebagai negara majemuk dengan ideologi Pancasila menempatkan persatuan dan keadilan sosial sebagai landasan. Namun, penyebaran paham ekstremis masih kerap terjadi yang disebabkan dinamika sosial ekonomi, politik identitas, kesenjangan, dan disinformasi digital. Pernyataan tersebut disampaikan dosen ilmu pemerintahan Catur Widiatmoko pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, PKM, dalam rangka pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, PPKKMB, atau orientasi pengenalan studi praja, OPSPRA. Dalam kesempatan tersebut Catur Widiatmoko menyampaikan presentasi berjudul Strategi Komprehensif, Menanggulangi Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme di Indonesia. Menurut Catur, strategi penanggulangan radikalisasi harus bersifat preventif dan bertarget, dengan memahami akar masalah yang meliputi sosioekonomi yaitu karena persoalan pengangguran, ketimpangan, dan marginalisasi daerah rentan. Selain itu akar masalahnya juga karena adanya identitas dan politik yaitu narasi politik identitas dan mobilisasi melalui agama atau etnis sempit. Digital dan media sosial juga turut andil dalam penyebaran propaganda, disinformasi, dan jaringan rekrutmen daring yang cepat. Dan yang terakhir tata kelola yaitu korupsi, ketidakpercayaan pada institusi negara, dan layanan publik yang buruk. Nah yang ketiga adalah ekstremisme atau kekerasan yang disebut juga dengan terorisme. Ya, jadi dari pertama intoleransi, radikalisme yang merupakan keyakinan yang menolak norma-norma pluralitas dan demokratis, serta mendorong perubahan melalui cara-cara ekstrim. Itu adalah radikalisme. Jadi kita pahami dulu apa itu intoleransi, radikalisme, serta ekstremisme yang bersifat kekerasan atau terorisme. Ya. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk tujuan politik atau ideologis yang melanggar hukum pidana. Nah itu yang paling sangar ya. Jadi dia sudah tindakan-tindakan yang benar-benar kekerasan. Dia tidak lagi memperdulikan nyawa orang. Dia tidak lagi memperdulikan apa yang dia lakukan. Yang penting apa tujuannya tercapai. Bisa kita bayangkan kalau itu 1, 2, 3, 100, 1000 melakukan tindakan ini, yang terjadi apa? Rusuh. Nah itulah makanya pentingnya ya diteropong kemudian dicek sampai akhirnya bisa ketahuan dari awal. Kalau dari awal itu sudah bisa terdeteksi, ya harapannya tidak akan berkembang. Untuk itu, perlu adanya pendekatan holistik, berlapis, dan berkelanjutan dalam pencegahan dengan fokus pada 5 komponen utama pendidikan nilai kebangsaan, pemberdayaan komunitas, dan kebijakan inklusif dan pencegahan di lembaga pemasyarakatan atau lapas. Menurut Direktur Marketing, Kerjasama dan Humas ini, untuk mencegah intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Indonesia perlu dilakukan program penanggulangan dalam bentuk deradikalisasi dan reintegrasi. Program deradikalisasi dan rehabilitasi dilakukan melalui program psikososial, pembinaan agama moderat, dan pendampingan keluarga, dengan evaluasi individual. Program ini harus terintegrasi antara BNPT, Kemenkumham, lembaga pemasyarakatan, dan mitra masyarakat sipil. Catur menambahkan perlu adanya penegakan hukum dengan menyelidiki tindak pidana terorisme secara profesional, berbasis bukti, dan menghormati HAM, termasuk penindakan terhadap jaringan pendanaan. Selain itu juga perlu dilakukan reintegrasi sosial ekonomi dengan memberikan dukungan pekerjaan, pendidikan, dan monitoring berkelanjutan bagi mantan pelaku yang telah menjalani proses deradikalisasi. Catur menegaskan penanggulangan intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Indonesia bukan hal mudah. Keberhasilan program bergantung pada kolaborasi nasional yang kuat, dengan BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berperan sebagai koordinator lintas kementerian lembaga, termasuk Polri, Kemenag, dan Kemendikbudristek.